kebaktian ibadah sekolah minggu GKI Batu. Nah, sudah dari minggu kemarin ya, sekarang kita ketemu lagi. Bagaimana? Sudah siap belum ibadahnya hari ini? Sudah mandi? Sudah sikat gigi? Sudah sarapan? Kak Vita harap kalian sudah mandi, sikat gigi, sarapan. Sekarang waktunya ibadah, duduk dengan baik. Kita akan memulai ibadahnya ya. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, yuk Kak Vita akan ajak adik-adik untuk menaikkan satu pujian. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini teman-teman, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita lipat tangan dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami Tuhan. Sertai kami Tuhan dari awal hingga akhir nanti. Jadikan kami anak-anak yang dapat mendengar firman-firman yang juga akan disampaikan oleh kakak-kakak yang akan melayani hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Nah, teman-teman, firman Tuhan kita hari ini adalah Aku diampuninya. Coba, teman-teman masih ingat nggak cerita tentang minggu kemarin? Ada yang ingat? Oh, ada? Oh, ada yang ingat ternyata Kak Vita. Oke, cerita minggu kemarin itu tentang Yunus diparut ikan. Benar sekali. Siapa ya yang membawakan firman-Nya minggu kemarin? Masih ingat? Oh, ada yang ingat lagi. Betul, Kak Jumiati ya. Nah, minggu kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan cerita tentang Yunus diparut ikan. Yunusnya kenapa sih kemarin teman-teman? Yunusnya kemarin itu disuruh Tuhan Yesus untuk pergi ke Niniwe. Tetapi Yunusnya bilang, aku gak mau ke Niniwe, aku mau ke Tarsis aja, katanya gitu ya. Wah, berarti Yunus sudah tidak taat kepada Tuhan nih. Coba, kira-kira Tuhan akan mengampuni Yunus atau enggak ya? Kira-kira Yunusnya juga mau bertobat, Tuhan, aku minta maaf, aku sudah salah karena aku nggak mau mendengarkan Tuhan. Atau bilang gini, ya udah, kan aku sudah disuruh sama Tuhan, aku pergi aja, ya udah. Atau gitu. Nah, mau tahu jawabannya? Oke, sebelum kita mencari jawabannya dalam firman Tuhan kita hari ini, kita akan menaikkan satu pujian lagi, Sejauh Timur dari Barat.
mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Tuti. Silakan Kak Tuti. Ya, adik-adik, yuk kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Ya, firman Tuhan tentang seseorang yang sudah dengan sungguh-sungguh mengaku dosanya, mengaku kesalahannya. Siapakah dia? Ya, tapi sebelumnya yuk kita mari satu dalam doa, kita angkat tangan, kita tutup mata, kita mohon pimpinan Tuhan supaya kita dapat belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur bila pada saat ini kami kembali boleh belajar akan firman-Mu. Tuhan, tolong kami masing-masing, baik yang adik-adik yang ada di rumah, juga hamba-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman yang kami pelajari hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kepadamu kami berdoa dan mohon pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, bagaimana kalian? Apakah sudah ada yang masuk sekolah? Pergi ke sekolah seperti dulu, rame-rame dengan teman-teman? Bagaimana rasanya? Ya, tentu sangat sukacita ya. Tapi apakah adik-adik di rumah juga masih ada yang masih sekolahnya dengan online? Ya, gak apa-apa ya, karena pada saat ini kita masih berada pada zona PPKM ya. Kita masih belum bisa pergi ke sekolah dengan bebas seperti dahulu. Gak apa-apa ya adik-adik, tetapi Kak Tuti yakin adik-adik yang ada di rumah semua belajar dengan baik. Nah, adik-adik, apakah saat kalian belajar pernah tidak mengerjakan PR? Atau karena sulit sekali, atau karena nggak bisa atau lupa, akhirnya biarin deh, nanti aja, kan Bu Guru, Pak Guru nggak tahu. Pernah nggak adik-adik? Iya, Kak Tuti yakin kalian semua pasti rajin-rajin ya, semua bisa mengerjakan setiap tugas dengan baik. Nah adik-adik, tetapi tentunya kita juga tanpa sadar kita juga pernah melakukan kesalahan. Nah, apakah adik-adik pernah melakukan kesalahan, salah mengerjakan PR, ataukah melakukan kesalahan dengan teman-teman? Ya, tentunya adik-adik pernah ya, mungkin tanpa kita sadari atau adik-adik sadari, ternyata kalian sudah melakukan kesalahan. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita melanjutkan cerita minggu lalu ya, tentang Bapak Yunus ya. Nah, oh ya, tentunya adik-adik tahu ya siapakah Bapak Yunus itu. Tapi sebelum lanjut ceritanya, Kak Tuti tanya lagi nih, apakah adik-adik pernah masuk ke dalam perut ikan? Ada? Tentu nggak ada. Yang ada adalah kita atau ikan yang masuk ke dalam perut kita. Nah, adik-adik, waktu itu Yunus menghindar dari tugas yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian ia ditelan oleh ikan yang besar sekali. Ya, adik-adik bisa bayangkan kalau Yunus atau manusia berada
di dalam perut ikan. Mungkin ikannya bisa sebesar ruangan sekolah minggu ini ya, karena kita bisa berada di tempat ini. Nah, tapi adik-adik, di dalam perut ikan, Yunus menyadari betapa besarnya kasih Allah kepadanya, sehingga ia tetap selamat. Kira-kira ada yang tahu Yunus melakukan kesalahan apa ya? Ya, di dalam cerita yang lalu Yunus disuruh pergi ke suatu tempat, ke kota Niniwe, tetapi dia tidak pergi, ya. Nah, kemudian Tuhan menghukum Yunus yang saat itu tengah berada di sebuah perahu, dan akhirnya perahunya ya diombang-ambingkan oleh ombak yang besar, sehingga semua yang ada di dalam perahu itu membuang semua barang-barang atau barang-barang yang berat-berat di atas perahu atau di dalam perahu itu dibuang ke laut, termasuk Yunus dibuang ke laut. Nah, adik-adik bisa bayangkan ketika seseorang jatuh ke dalam laut, apa yang terjadi? Dia pasti akan tenggelam, dia pasti akan gak bisa berenang, karena itu di tengah-tengah laut, apalagi lautnya ombaknya besar sekali. Tetapi karena cinta kasih Tuhan, Yunus diselamatkan. Ketika Yunus dilemparkan oleh orang-orang dari atas kapal, pure, ya, Yunus langsung ditangkap oleh ikan besar. Masuk dalam perut ikan. Nah, adik-adik, kita bisa bayangkan ketika kita berada di dalam perut ikan, ya, ada listrik nggak di sana? Tentu nggak ada, ya. Di sana pasti akan gelap gulita, ya. Di dalam perut ikan, ya, gelap gulita karena tidak ada sinar sama sekali. Kemudian selain gelap, kira-kira di dalam perut ikan basah apa kering? Tentu basah, ya. Kalau adik-adik pernah masak ikan, ya, kemudian ikannya dibelah, nah pasti adik-adik akan tahu bahwa di dalam perut ikan itu juga basah, ya. Jadi yang pertama, di dalam perut ikan itu gelap, kemudian basah, kemudian tentu udaranya tidak seharum ketika adik-adik berada di sebuah ruangan di rumah, di kamar di rumah, ya, kamar yang ada di rumah yang setiap hari mungkin sama mama disemprot, ya, sehingga ada bau-bau yang harum, ya. Tetapi ini Yunus di dalam perut ikan tentunya, baunya amis, baunya pengap, baunya, nggak karu-karuan. Di dalam perut ikan lembab lagi, gelap lagi. Wah, tentunya hal itu membuat Yunus sangat takut sekali. Tetapi kembali lagi bahwa kasih Tuhan sudah menyadarkan Yunus untuk sadar bahwa Yunus sudah melakukan kesalahan. Nah, adik-adik, Yunus di dalam perut ikan yang basah tadi, yang gelap tadi, selama berapa hari? Ada yang tahu? Iya, Yunus berada di dalam perut ikan selama 1, 2, 3 hari, ya. Selama 3 hari Yunus di dalam perut ikan yang sangat enggak enakan sekali, sangat gak bisa dibayangkan lah, ya. Nah, adik-adik,
dalam situasi yang seperti itu, Yunus berdoa, Tuhan, ampuni aku yang sudah melakukan kesalahan. Yunus menaati Tuhan. Yunus 2 ayat 10 sampai Yunus 3 ayat 10. Tuhan mempunyai rencana. Ia berbicara pada ikan itu. Lalu ikan itu berenang menuju pantai dan memuntahkan Yunus ke pasir yang kering. Lalu Tuhan berkata, "Bangun dan pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Sampaikanlah pesanku kepada mereka." Kali ini Yunus tidak membantah. Dia taat. Dia melompat bangun dan pergi ke Niniwe. Nah, adik-adik, setiap kali kita tidak taat, masalah akan datang. Pilihlah apa yang lebih baik. Yunus berdoa dengan sungguh-sungguh. Yunus memohon ampunan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan mendengarkan doa Yunus yang sudah didoakan dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Yunus benar-benar mohon ampunan dari Tuhan. Nah, Tuhan mendengar doa Yunus dan Tuhan mengampuni Yunus karena ia berani dan tulus dalam minta maaf. Akhirnya Tuhan mengampuni Yunus dan Yunus kembali bisa keluar dari perut ikan. Nah, tentunya adik-adik, Tuhan juga akan mengampuni kesalahan kita ketika kita berani dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Tuhan, ataupun ketika kita melakukan kesalahan di rumah, ya, tanpa sengaja kita menjatuhkan, biar ya vas bunganya mama jatuh, ya kita berlari kepada mama, kita minta maaf pada mama, mama maafkan, saya tadi nggak sengaja menjatuhkan atau menyenggol vas bunga itu sehingga vas bunganya jatuh. Ya, kita minta maaf pada mama, ataupun kita minta maaf kepada papa. Ya, Pak, maafkan tadi saya nggak merapikan mainan sehingga tempat kerja papa, di mejanya papa jadi berantakan. Nah, adik-adik, tentunya ketika kita berani mengatakan apa yang kesalahan apa yang sudah kita lakukan kepada papa, mama, atau mungkin juga kepada teman-teman kita, dan terlebih kepada Tuhan, maka pasti kita akan mendapat ampunan. Orang-orang yang ada di sekitar kita, papa, mama, juga akan semakin mengasihi kita. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, karena kita sudah mengakui kesalahan kita. Nah, jadi tak hanya berani meminta maaf kepada Tuhan, tetapi ketika kita berani meminta maaf kepada mama, papa, kepada kakak, adik, maka mereka juga akan memaafkan setiap kesalahan kita. Nah, adik-adik, apakah adik-adik siap untuk meminta maaf kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Tentunya ketika kita melakukan kesalahan, terlebih meminta maaf kepada Tuhan. Ya, Kak Tuti yakin bahwa adik-adik di rumah pasti akan dengan sukacita, dengan rendah hati mau meminta maaf. Oke? Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan belajar
juga tentang ayat mas ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita hafalkan adalah dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba adik-adik buka sekarang ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sudah ketemu? Ya, yuk kita baca sama-sama. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, yuk kita ulangi sekali lagi. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, adik-adik, nanti setelah ibadah selesai, adik-adik bisa menghafalkan ya ayat hafalan ini. Nanti Kak Tuti tunggu ya bagaimana kalian menghafalkan. Nanti dikirim ke komisi anak. Oke, adik-adik? Ya, puji Tuhan, Kak Tuti yakin semua adik-adik pasti bisa menghafalkan dan terlebih menjadi anak-anak baik, menjadi anak-anak pilihan Tuhan seperti Yunus yang dipilih oleh Tuhan. Oke? Ya, yuk adik-adik kita mengakhiri pembacaan firman pada pagi hari ini dengan kembali berdoa. Yuk kita satu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa kasih setiamu sangat luar biasa bagi kami. Engkau senantiasa berkenan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan contoh yang baik kepada kami. Untuk itu, pada pagi hari ini kami ingin menyerahkan hati kami kepada Engkau, pimpin kami masing-masing ya Tuhan, untuk selalu bisa menyadari setiap kesalahan kami dan mohon ampunan-Mu. Dan kami juga boleh dan bisa menjadi anak-anak pilihan-Mu seperti Engkau memilih Yunus. Terima kasih ya Tuhan, hanya kepadamu kami serahkan setiap aktivitas kami hari ini. Pimpin kami supaya kami boleh menjadi anak-anak terang. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Tuti ya teman-teman. Bagaimana? Apakah Yunus diampuni oleh Tuhan Yesus? Tentu saja iya ya teman-teman ya. Karena Tuhan Yesus selalu sayang pada kita. Kita berdoa, kita memohon maaf atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Entah itu kita melakukan kesalahan kepada papa, kepada mama, atau kepada teman, kepada saudara kita. Kita meminta maaf dengan tulus. Kita berdoa, Tuhan Yesus maafkan aku karena aku sudah tidak baik. Papa, mama, maafkan aku karena aku sudah tidak mau menurut, seperti itu. Oke, sebentar lagi kita akan memberikan pujian kita. Oke, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita teman-teman. Tapi sebelumnya, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian kita. Oke, bersyukur. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur.
Tuhan. Dan kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, semoga persembahan yang telah kami berikan dapat menjadi berkat di tempat ini, dapat menjadi berkat untuk pelayanan-Mu di GKI Batu Tuhan. Tuhan, kami juga menaikkan doa syafaat kami. Doa syafaat kami tujukan Tuhan untuk negara kami, untuk bangsa kami yang masih berjuang untuk melawan virus corona Tuhan. Kami juga berdoa untuk mama papa kami Tuhan. Semoga Engkau selalu memberikan mama papa kami kesehatan, keselamatan, dan berkat untuk mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu yang melayani kami di Komisi Anak GKI Batu. Semoga kiranya Engkau selalu dapat menyertai mereka di segala apa yang akan mereka lakukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pendidikan kami Tuhan, kami yang akan mulai tatap muka Tuhan sekolah kami. Semoga Engkau selalu berikan perlindungan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan menaikkan satu pujian lagi. Bersama Tuhan, aku bisa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga telah belajar tentang firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah online Komisi Anak GKI Batu. Kiranya Tuhan mengampuni kami, menjadikan kami anak-anak yang baik, dapat mengakui dosa kami, dan taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berucap doa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sudah selesai ibadah kita untuk hari ini. Jangan lupa tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Tuti ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye.